Kata siapa open ear itu mahal? Ini adalah rekomendasi open ear murah dari Keep. Kalau kalian hobi olahraga, selain smartwatch, device yang sekarang lagi banyak dicari adalah open ear headset. Dengan menggunakan open ear headset, earphone atau TWS, kalian bisa berolahraga sambil ditemani lagu favorit kalian, namun juga keamanannya tetap terjaga karena suara sekitar itu tetap akan terdengar dengan jelas ya. Tapi masalahnya mungkin karena device ini masih relatif baru, jadi masih ada persepsi kalau harganya akan mahal. Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa open ear murah dari merek Keep. Di depan kalian sudah ada 5 ya, ini 5 seri Keep yang akan kita bedah pada video hari ini. Langsung aja kita mulai. Rekomendasi pertama adalah Keep DTH3. Keep DTH3 ini selain open ear, dia juga bilangnya modelnya over ear true wireless headphones. Jadi memang modelnya ini tidak masuk ke dalam telinga, hanya di permukaan daun telinga saja. Keep DTH3 punya pilihan 3 warna, yaitu hitam, orange, dan hijau. Ini kebetulan kita dapat yang warna orange ya. Keep DTH3 selain punya ear hook untuk di bagian telinga, dia juga punya hook yang menyambungkan antara kiri dan kanan, earbuds kiri dan kanan, dan melingkar di bagian leher seperti ini ya. Ini untuk extra secure ketika kalian pakai gitu. Untuk hooknya ini juga nyaman ya, karena pakai jenis bahan silikon yang lembut dan lentur. DTH3 punya baterai life sampai 8 jam. Untuk suaranya bisa dibilang ini standar balance saja ya. Bassnya memang agak tipis dan nuansanya ini lebih ke yang bright. Tapi untuk open ear ini sudah berfungsi dengan baik. Ketika dipakai, suara dari luar bisa tetap terdengar. DTH3 ini punya harga di bawah 100.000, yaitu Rp85.000. Rekomendasi kedua adalah Keep DTH5. Berbeda dari DTH3 yang punya hook melingkar di leher, DTH5 ini jenisnya yang seperti TWS ya. Jadi memang terpisah bagian buds kanan dan kirinya, dan punya charging case. Dan ini TWS yang budsnya open ear gitu ya. Keep DTH5 punya 2 pilihan warna, yaitu black dan beige. Untuk fittingnya ini nyaman dan aman ketika dipakai karena punya desain yang disesuaikan dengan bentuk telinga, dan bagian belakang bawahnya ini hooknya membesar. DTH5 punya baterai life maksimal 6 jam pemakaian. Selain bisa dipakai untuk berolahraga, DTH5 ini juga bisa digunakan di pemakaian harian seperti teleponan, karena punya clear microphone. Dan kalau kalian hobi main game, TWS open ear ini juga punya mode gaming untuk menekan latensinya. Untuk suaranya hampir sama dengan seri sebelumnya, nuansanya cukup bright dengan bass yang agak tipis ya. Ketika dipakai, suara sekitar juga tetap bisa terdengar baik. Keep DTH5 ini bisa kalian beli di harga Rp165.000. Rekomendasi selanjutnya adalah DTH5 Pro. Nah, ini adalah upgrade dari DTH5 yang tadi sudah kita bahas ya. Dari segi desain ini sama-sama pakai ear hook aja ya modelnya, jadi kayak TWS, terus tidak ada penghubung neckbandnya. Tapi memang desain dari DTH5 Pro ini lebih menarik dengan kombinasi warna dan detail dibanding DTH5 yang biasa yang terkesan polos. DTH5 Pro keluar dalam 4 pilihan warna, yaitu black, pink, beige, dan purple. Upgrade lain yang dibawa DTH5 Pro ini adalah baterai life earbuds yang lebih panjang, menjadi sekitar 8 jam. Selain itu seperti low latency mode dan ada dukungan microphone, itu fiturnya sama-sama aja. Tapi memang kualitas suara dari DTH5 Pro ini sedikit membaik ya daripada DTH5. Ini lebih clear dan lebih bassnya lebih terasa sedikit. Untuk harganya ini DTH5 Pro ini di harga Rp189.000. Keep DTH7 hadir dengan desain case yang unik ya. Ini modelnya itu open ear TWS, juga punya charging case ya. Tapi ini charging case-nya tidak ada tutupnya. Jadi memang ini terbuka dan mengandalkan magnetnya aja. Gitu. Juga disediakan lanyard yang terbuat dari silikon. Gitu. Ini lentur dan nyaman ya untuk dipegang. Sama dengan seri sebelumnya, ini mode ear hooknya memang membesar di bagian bawah ya. Tapi punya DTH7 ini jelas lebih besar dari yang tadi nih. Desainnya ini memberikan extra secure karena earbudsnya menjadi lebih mantap menempel di telinga, dan fittingnya menjadi lebih rapat. Untuk suara dari Keep DTH7 ini hampir sama dengan lainnya ya, nuansanya bright dengan bass yang cukup tipis. Tapi memang Keep DTH7 ini punya fitur enhancement directional audio untuk menghasilkan suara yang megah dan imersif.
Keep DTH7 punya playtime maksimal 5 jam dan bisa diperpanjang dengan charging case-nya tentunya. Keep DTH7 punya harga 159.000. Rekomendasi yang terakhir adalah Keep DTS10. Keep DTS10 ini adalah open ear headphone yang punya desain ear hook dan juga menyambung ke bagian belakang leher. Desainnya ini seperti DTH3 ya, tapi DTS10 ini terlihat lebih kokoh untuk build quality-nya. Bodinya masih tergolong ringan dan bahannya itu ramah untuk kulit ketika digunakan dalam waktu yang lama atau digunakan untuk olahraga. Yang membuat DTS10 ini spesial juga adalah berbeda dengan seri open ear yang sudah kita bahas tadi yang mengandalkan speaker yang ditembakkan ke lubang telinga. DTS10 ini justru menggunakan sistem bone conduction. Sistem ini menggunakan getaran di sekitar tulang telinga untuk mentransfer suara. Karena sistemnya menggunakan bone conduction, jadi ini nanti suaranya tidak bocor keluar dan lebih aman lagi untuk kesehatan telinga. Untuk suaranya masih terdengar dengan jelas ya, bassnya juga cukup terasa, tapi memang untuk nuansanya masih cenderung ke yang bright. DTS10 ini juga punya fitur low latency, jadi selain bisa untuk dipakai untuk olahraga, ini juga cocok untuk dipakai bermain game atau nonton film juga. Untuk harganya, DTS10 ini bisa kalian beli di harga 174.000. Dari kelima device open ear dari Keep yang sudah kita bahas di atas, secara umum untuk kualitas suara hampir sama ya. Tidak bisa dibilang terlalu istimewa dengan bass yang terlalu terasa banget, tapi secara umum ini masih bisa dinikmati kok. Suaranya cenderung yang bright dengan bass yang terasa tipis. Ya ini bisa dimaklumi karena memang kalau open ear itu posisinya di luar, jadi memang suaranya tidak akan semaksimal dengan TWS in-ear atau headphone over ear ya. Tapi untuk tujuan sebenarnya sudah terpenuhi karena dengan pakai open ear itu suara di luar juga akan tetap terdengar. Jadi kalian tetap aware dengan suara sekitar ketika beraktivitas atau berolahraga. Tapi kalau memang harus memilih, menurut saya yang suaranya masuk itu antara DTH5 Pro dan juga DTS10. Ya, ini suaranya menurut saya sudah masuk. Kelimanya juga harganya masih murah atau affordable ya, karena masih di bawah 200.000 semua ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan kalau ternyata open ear itu nggak semuanya mahal. Ada juga kok yang murah dan bisa digunakan untuk menemani kalian ketika berolahraga. Oke, itu aja rekomendasi open ear murah dari Keep ini. Tenang aja, untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di deskripsi kalau kalian segera mau check out ya. Thanks buat kalian yang udah mau nonton. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share. Saya pamit, bye-bye.